Aku juga udah nggak mau bahas juga karena unfaedah, nggak penting juga, nggak bermutu juga buat aku gitu loh. Jadi inti dari apa yang aku alamin, kalau kalian punya permasalahan hidup, mau kalian punya permasalahan sama pasangan kalian, sama teman kalian, sama keluarga, Gaby Pesta, seorang selebgram yang mengungkapkan kesedihannya di sosial media karena dirinya dikhianati teman sendiri. Bahkan Gaby Pesta menyebutkan dirinya kesal kepada orang-orang yang menyuruh dirinya baikan dengan musuhnya. Orang tersebut adalah sahabat sendiri yang meminta Gaby Pesta berbaikan dengan salah satu dokter yang memang sudah cukup lama bermusuhan dengan Gaby Pesta. Dirasa lingkungan teman-teman sendiri nampak tak bagus untuk Gaby Pesta, banyak yang fake. Gaby Pesta pun mengungkapkan di sosial media agar semua orang tahu kalau banyak teman-teman fake dan toksik di sekeliling Gaby Pesta. kalau perlu sama tukang sayur, tukang bakso, tukang mana itu harus diceritakan. Jadi pokoknya hal apapun itu jangan disimpan-simpan, nanti gila kayak Gaby Pesta ini kan gila soalnya ya. Jadi harus diceritakan, jangan dipendam-pendam gitu loh. Nah gini loh guys, aku kan pernah update story tuh nggak bisa tidur, overthinking gitu kan. Aku buat story kan, buat bumerang kalau nggak salah di storynya gitu. Nah terus adalah temanku yang tiba-tiba subuh-subuh gitu, karena kan aku nggak bisa tidur tuh, aku buat story subuh-subuh. Terus ngechat aku, Gaby kok belum tidur? Enggak, aku bilang lagi nggak bisa tidur. Kenapa? Bilang kayak gitu kan. Iya lagi overthinking. Langsung overthinking kenapa? Cerita dong. Ya udah tuh akhirnya udah, karena memang aku kan tipe orang yang nggak pernah aku kucuk-kucuk, gue pengen curhat sama lu, gue pengen cerita sama lu, nggak pernah dalam hidupku seperti itu. Tanya deh Ola yang tinggal bareng sama aku, atau orang yang terdekat yang hampir tiap hari ketemu, si Oli atau yang lainnya, keluargaku pun sampai iparku, abangku, semuanya nggak pernah. Aku kalau misalkan aku bisa telan sendiri, aku bisa pendam sendiri, aku nggak mau cerita. Lebih baik aku telan sendiri sampai pecah dalam perutku sendiri, itu masalah dalam hidupku, sampai aku lupa, sampai aku nganggap itu masalah. Nah jadi si temanku ini lagi teleponan sama yang ex temanku ini, yang udah aku nggak mau anggap dia teman lagi gitu kan, lagi teleponan. Nah aku ditelepon, tapi dia yang ex temanku itu suruh katanya coba lu telepon, katanya sambil kita teleponan pakai handphone yang satunya lagi. Oke lah kan, mereka teleponan. Udah tuh aku cerita, aku berantem sama adekku gitu kan. Aku cerita berantem sama adekku. Udah aku cerita tentang kehidupanku. Aku gak nyeritain secuil pun tentang dia, gak nyeritain secuil pun tentang kehidupan orang. Aku nyeritain tentang perasaanku, tentang hatiku, tentang pikiranku, tentang penyakitku gitu. Itu doang, enough. Aku gak ada sepatah kata pun nyeritain orang lain, apalagi nyeritain orang tersebut. Tidak ada, nothing. Benar-benar aku gak pernah bahas dia. Tak menyebut nama siapa sahabat Gaby Pesta yang fake terhadap dirinya, banyak yang menebak Alin Lee, namun Gaby Pesta membantahnya. Menurut Gaby Pesta, Alin Lee adalah sahabat dirinya dari 20 tahun lalu, bahkan mereka satu kampung. Meskipun tak pernah lagi terlihat bersama karena beda kota, namun antara dirinya dengan Alin Lee baik-baik saja. Membenarkan salah satu yang dimaksud adalah orang terdekat yang ada di foto ini, namun Gaby Pesta tak mau jujur siapa orang yang tengah Gaby Pesta kesali gara-gara orang tersebut main di belakang Gaby Pesta dan mengkhianati dirinya. Nah terus dia sakit hati, kenapa aku gak cerita ke dia gitu loh, gak curhat ke dia. Lah aku juga gak pernah punya niatan curhat sama temanku yang nelpon aku ini, kalau bukan dia yang ngechat aku duluan gitu loh. Dia nanya ada apa, sini mau cerita gak. Dia nanya sini cerita apa mau cerita, aku lupa deh. Akhirnya udah aku cerita gitu loh. Padahal pada saat itu ya aku kalau misalkan mau cerita, aku tinggal cerita. Pada saat itu Ola gak ada di rumah. Ya Ola lagi pulang kampung Lebaran ya kalau gak salah sih. Apa nih aku lupa deh. Ya pokoknya Ola nggak ada di rumah deh intinya. Udah tuh aku lagi pengen pas dia minta aku cerita, ya udah aku cerita gitu loh. Udah tuh pas selesai aku cerita kayak gitu, dia ngerasa itu dia nggak dianggap untuk jadi teman curhat gitu loh. Lah aku kan cerita kan nggak nyeritain orang lain, nyeritain hidupku, nggak pernah jelek-jelekin siapapun. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.